rumah ini, di tengah keluarga ini, semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Dan hari ini kami mau menerima firman-Mu, biarlah kuasa Roh Kudus berkarya memenuhi seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami siap untuk menerima firman-Mu. Haleluya, bersama kita katakan amin. Shalom semuanya. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita bersyukur di hari ini kita boleh kembali ada bersama dengan keluarga di tempat ini dalam sukacita yang Tuhan terus nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau hari ini kita mendengar bahwa keluarga ini bersukacita karena Tuhan kembali memberikan kekuatan kesehatan dengan usia yang Tuhan berikan di tengah-tengah keluarga ini, buat ibu di tempat ini, bahkan mereka boleh bersukacita, mereka boleh diberikan damai sukacita yang daripada Tuhan di dalam usia pernikahan mereka. Usia pernikahan ke berapa, Bu? 25. Berapa? 25 tahun. Puji Tuhan. Nah, saudara, usia perak. Iya. Saudara, satu usia pernikahan yang kita katakan cukup lumayan panjang, saudara, dan kita terus berdoa supaya Tuhan selalu memelihara akan rumah tangga, akan keluarga di tempat ini. Ada masa, Bu? Ada masa? Tadi bilang nggak ada masa apa-apa. Kalau nggak ada masa apa berarti kan nggak makan apa-apa kan? Bapak Denny bilang tadi kita pulang aja lah habis ini. Oke, baik, kita intermezzo. Kemudian kita bersyukur kalau hari ini juga Ibu Sutumorang berulang tahun ya, 52 tahun. Tenang aja Bu, doa Ibu terkabul, bukan cuma SK-nya juga, nanti dua-duanya juga. Amin, no? Amin. Kencang amin. Aminnya lemas. Iya, saudara yang dikasih Tuhan, kita sadari dan keluarga ini menyadari bahwa apapun yang Tuhan berikan dalam hidup mereka bukan karena kekuatan dan gagah mereka. Ya, tadi kita sudah mendengar kesaksian mereka boleh diberikan kekuatan kesehatan dalam usia yang Tuhan tambahkan dalam kehidupan mereka, bukan karena kekuatan mereka, bukan karena kegagahan mereka. Inilah satu kesadaran yang timbul dalam kehidupan setiap orang yang percaya bahwa kekuatan kita terbatas, hanya kekuatan Yesus yang luar biasa. Amin. Nah, saudara, mari kita akan terus belajar firman Tuhan. Kita akan lihat firman Tuhan di dalam 2 Korintus 4 ayat 7 sampai dengan 9. 2 Korintus 4 ayat 7 sampai dengan 9. Firman Tuhan katakan, "Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa." Nah, Bapak Ibu, ayat ini menjelaskan bahwa kekuatan kita sesungguhnya berasal dari Allah. Amin. Kita ibarat bejana tanah liat yang tidak berkuasa menyelamatkan diri sendiri. Saudara tentunya masih ingat, saudara waktu masih kecil zaman dulu, ya, punya celengan dari apa? Tanah liat terbuat dari ayam ya. Saudara masukkan, saudara tentunya hati-hati menjaganya. Saudara yang terkasih, kadang-kadang kita jengkel saudara ketika sudah banyak isinya, kita membuka, tahu-tahu sudah dipecahkan orang dulu. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, hidup kita ini bagaikan bencana tanah liat, saudara, yang tidak berkuasa untuk menjaga kita sendiri, menyelamatkan diri kita sendiri. Saudara, kesadaran akan sumber kekuatan hanya di dalam Kristus, itu yang mendorong kita akan bersandar dan bergantung sepenuhnya kepada Allah. Sekali lagi saya mau katakan, setiap orang yang punya kesadaran bahwa dia tidak punya kekuatan apa-apa, dan kekuatannya hanya berdasarkan kepada Kristus, maka sepenuhnya dia akan bersandar, dia akan bergantung kepada Allah. Kekayaan, jabatan, kepandaian, koneksi, prestasi,
Dan sebagai apapun itu bukanlah sumber kekuatan. Saya mau katakan buat kita semua, apapun yang ada pada kita, yang mungkin saudara dapatkan di dalam kehidupan saudara, saudara punya uang, saudara punya harta, saudara punya kedudukan, saudara punya koneksi. Sekali lagi saya mau katakan, itu bukanlah sumber kekuatan. Nah saudara, mari kita sadari bahwa apapun yang ada pada kita itu bukan sumber kekuatan yang sesungguhnya. Kalau orang yang menyadari bahwa di dalam dirinya adalah bukan kekuatan yang sesungguhnya, maka dia akan bersandar kepada Allah. Amin. Orang yang bersandar kepada Allah, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Kita seharusnya menjadikan Allah sebagai sumber kekuatan kita. Katakan amin. Mari saudara kita belajar bagaimana kita menjadikan Allah sebagai sumber kekuatan kita. Bagaimana kita melakukan, bagaimana cara untuk kita jadikan Allah sumber kekuatan kita. Saudara, caranya saudara, mari kita mengenyangkan diri kita dengan firman Tuhan. Orang yang mengenyangkan dirinya dengan firman Tuhan, inilah cara bagaimana dia menyandarkan hidupnya kepada Allah sebagai sumber kekuatan. Mengenyangkan hidup kita dengan firman Tuhan. Alkitab katakan di dalam Mazmur 19 ayat 105, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, mari kita belajar untuk kita mengenyangkan hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Karena di dalam kebenaran firman Tuhan itu, maka ada pedoman, ada petunjuk bagi kita, supaya kita senantiasa bersandar kepada Allah. Dan orang yang bersandar kepada Allah, saya percaya Tuhan akan memberikan kekuatan di dalam kehidupannya. Amen. Orang yang mengenyangkan firman Tuhan di dalam kehidupannya, orang yang bersandar kepada firman Tuhan, orang yang berpedoman kepada firman Tuhan, adalah orang-orang yang menyadari bahwa dirinya bukan apa-apa, hanya Allah sumber kekuatan yang sejati di dalam kehidupannya. Saudara, oleh sebab itu saudara, mari saudara kita terus berpedoman kepada firman Tuhan, mengenyangkan hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi orang yang tidak mau bersandar dan mengenyangkan hidupnya kepada firman Tuhan, mereka adalah orang-orang yang berusaha untuk mengandalkan kekuatannya sendiri. Kita harus jadikan Allah sumber kekuatan kita. Amin. Caranya, mari kita kenyangkan hidup kita dengan firman Tuhan. Firman Tuhan harus menjadi dasar pedoman yang harus kita kerjakan. Tanpa firman Tuhan kita tidak akan pernah bisa berjalan di dalam menjalani kehidupan. Menjadikan Allah sebagai sumber kekuatan dengan cara apa? Mempercayai Allah di dalam doa. Mazmur 5 ayat 3 katakan, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Saudara, mari kita mempercayai Allah di dalam doa. Saudara, hidup kita ada karena kita ditopang dengan doa. Katakan amin. Saudara bisa melakukan aktivitas segala apapun yang terjadi dalam hidup saudara, semuanya karena doa. Doa adalah kekuatan kita sebagai orang percaya. Doa adalah napas kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari saudara kita sandarkan hidup kita kepada Allah dengan mempercayainya di dalam doa-doa yang kita naikkan. Orang yang tidak pernah berdoa adalah orang yang tidak mempercayai Allah sepenuhnya di dalam kehidupannya. Orang yang tidak mempercayai Allah di dalam doanya, maka tidak akan pernah ada kekuatan untuk menghadapi berbagai macam persoalan yang terjadi di dalam kehidupannya. Saudara, ketika saudara mempercayai Allah dengan doa-doa yang saudara naikkan, berarti saudara sementara bergantung sepenuhnya kepada Allah. Katakan amin. Saudara, mari kita belajar mengatur persembahan kita pada waktu pagi dengan doa yang kita naikkan, dengan doa yang kita serukan kepada Allah. Kita sadar ketika kita bangun pagi, kita tidak berarti apa-apa tanpa Allah yang menyertai kita. Ketika kita datang pagi-pagi di dalam doa kita, itu berarti kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Allah. Kita tidak tergantung kepada kekuatan kita. Saudara, ketika engkau mengandalkan kekuatan di dalam Allah, berarti engkau adalah orang-orang yang mempercayainya. Di dalam doa yang engkau naikkan, di dalam doa yang engkau serukan, di dalam doa yang engkau panjatkan kepada Tuhan. Doa yang sederhana sekalipun, Tuhan tahu dengan segala keluh kesah yang engkau naikkan kepada Allah. Percayalah di dalam doamu, Tuhan hadir
untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan pertolongan, untuk memberikan perlindungan di dalam kehidupan. Kita harusnya menjadikan Allah sebagai sumber kekuatan kita dengan cara mempercayai Allah dengan melayani orang lain. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, ketika saudara dan saya melayani orang lain, saudara berarti saudara sadar bahwa saudara hidup bukan sendiri, tetapi saudara ada komunitas yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan itu hanya bisa kita lakukan ketika kekuatan Allah hadir di dalam kehidupan kita. Di dalam Yohanes 21 ayat 15 dikatakan, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saudara yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, orang yang mempercayai Allah adalah orang yang melayani orang lain. Seperti apa yang Yesus sampaikan kepada Simon Petrus, "Ketika engkau mengasihi aku, maka gembalakanlah domba-dombaku." Orang-orang yang mempercayai Allah di dalam kehidupannya, maka dia adalah orang-orang yang hidup melayani satu dengan yang lainnya. Katakan amin. Saudara, hal-hal apakah yang selama ini kita anggap sumber kekuatan kita? Pikiran kita, kekuatan kita, uang kita, harta kita, koneksi kita. Saudara, hari ini mari kita belajar bagaimana kita bersandar kepada Allah. Pilihan memang ada di tangan kita. Saudara, kita punya pilihan. Mau mengandalkan kekuatan yang ada pada kita dengan apa yang kita miliki, atau bersandar sepenuhnya kepada Allah. Namun Allah merindukan supaya saudara dan saya bersandar sepenuhnya kepada Dia. Amin. Allah merindukan untuk saudara dan saya, siapapun kita, untuk bergantung sepenuhnya kepada Dia. Saudara, hidup berkemenangan yang tiada terbatas hanya diperoleh dari sumber yang tidak terbatas pula. Sekali lagi saya mau katakan buat kita, hidup berkemenangan yang tidak terbatas, hidup yang saudara miliki untuk saudara hidup di dalam kemenangan yang tidak terbatas, hanya kita peroleh dari sumber yang tidak terbatas. Tentunya tidak mungkin dari manusia. Amin. Sumber yang tidak terbatas itu hanya ada daripada Allah. Tidak ada yang lain. Sumber yang tidak terbatas itu hanya ada pada Tuhan kita yang kita sembah, Yesus Kristus. Kalau engkau mau mengalami kemenangan yang tidak terbatas, datanglah kepada Yesus, Tuhan yang tidak terbatas. Dia sanggup memberikan kemenangan, Dia sanggup menjaga, Dia sanggup memberikan kekuatan, Dia sanggup memberikan pertolongan, Dia sanggup memelihara akan seluruh kehidupan kita. Amin.